Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mohon maaf izinkan saya duduk sedangkan yang lain berdiri saya duduk yang lain di bawah ya. Saya mohon maaf. Ya, jadi alhamdulillah cita-cita yang sudah lama untuk ada seminar kajian kauniyah bisa terlaksana kembali dan alhamdulillah terima kasih saya diberi kesempatan menjadi narasumber yang pertama. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri, saya di IPB ini di Departemen Fisika, khususnya di Divisi Fisika Teori. Ya, jadi divisi fisika teori itu kalau di Departemen Fisika ada di lantai 3, makin dekat sama langit, jauh dari bumi. Ya, jadi kerjanya ya berimajinasi, berhayal, membayangkan, membuat model dan yang lain sebagainya. Nah, kali ini kita sama-sama berdiskusi tentang penciptaan alam semesta. Saya rasa ini topik yang cukup tepat. Karena setelah ini kauniyah ya kita harus dimulai dari apa itu alam semesta tempat kita tinggal ya. Saya sedikit mengoralat ya, tadi saya bukan ustadz, kalau di sini ada ustadz beneran ya, kalau saya ya ala kadarnya mungkin. Jadi nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Ya, mungkin pertanyaan pertama adalah apa sih motivasi kita untuk hadir di sini ya. Setidak-tidaknya tadi sudah disebutkan oleh Pak Asep bahwa ayat pertama itu mengajak kita untuk membaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian kedua juga kita bisa sebetulnya kan kalau nggak salah ya dalam tarikh Nabi itu salah satu yang membuat Nabi itu gemetar itu ketika turun ayat yang dibacakan oleh Pak Anuraga tadi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita akan lihat nanti kenapa silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Di ayat selanjutnya kan kalau nggak salah dilanjutkan ya, siapakah orang ulil albab itu? Itu adalah orang-orang yang berpikir sambil berdiri, duduk, ya. Dan apa yang dipikirkan? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kalau misalnya nggak perlu nyari uang, kita semua harus mikir tentang kebesaran Allah. Nah, kemudian juga di sini ada ayat Yunus ayat 9. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi urusan ini agak anehnya di dalam Al-Quran itu selalu dalam bentuk tantangan-tantangan. Ya, afala yang duruna, afala yatafakkarun, ya. Apakah kamu tidak berpikir? Itu kan semacam sindiran, tantangan supaya orang untuk berpikir. Nah, terus tujuannya untuk apa? Sampai ke kesimpulan di Ali Imran tadi ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan Allah, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Rasionalnya apa? Ini dibaca setiap hari. Tadi saya sholat Jumat juga dibaca ini. Al-Ghasyiyah, hal ataka. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini kan kalau orang mau berpikir ini ranahnya biologi ya. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diluaskan. Ini ranahnya kosmologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini ranahnya geologi, sains kebumian. Geologi ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, yang menarik kan ayat selanjutnya. Fadzakir innama anta mudzakir. Jadi seolah-olah Nabi diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat alam, baru kemudian kamu memberikan peringatan ya. Innama anta
mudzakir. Jadi seorang muslim ya memang sudah seharusnya dia juga harus punya effort, punya usaha untuk menjadi seorang ulama, ilmuwan. Ya, katanya juga kan di Al-Qur'an Allah berfirman bahwa yang paling takut di antara hamba-hambaku adalah ulama. Nah, tapi ulamanya ini mungkin jangan disempitkan ya, konsepnya jangan disempitkan jadi ulama ilmu agama saja, tapi tidak ada dikotomi sebetulnya. Kalau dalam pendapat saya tidak ada dikotomi antara ilmu syariah dengan ilmu sains dan yang lain sebagainya. Nah, lalu kenapa kita sekarang mau bicara alam semesta? Nah, ayat ini yang menjadi Al-Mu'min ayat 57. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lagi-lagi dalam konteks Al-Quran itu selalu ada akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seolah-olah ini sebuah tantangan gitu ya. Kayak kamu kan nggak tahu ya bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari manusia. Padahal kalau kita belajar tentang mata aja udah lumayan, sudah sangat rumit ya. Kan aneh, mata ini punya persepsi 3 dimensi, padahal yang dilihat 2 dimensi. Cahaya yang masuk itu kan 2 dimensi. Tapi kita bisa punya persepsi 3 dimensi. Nah, tubuh kita aja itu sudah banyak sekali keanehan. Nah, sekarang Allah mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar ya. Terus ditantang lagi, ya kebanyakan manusia nggak ada yang tahu ya. Nah, sehingga akhirnya sebetulnya revolusi sains itu dimulai ketika orang menengadah ke atas dan khususnya di-trigger oleh muslimin. Untuk apa? Untuk mencari tahu kapan sih waktu sholat yang tepat, yang pas. Nah, kalau dulu kita semua menengadah ke atas, untuk tahu waktu semua melihat ke atas. Kalau sekarang lihat ke bawah, lihat jam, tidak lagi lihat ke atas. Ya, jadi itu ya motivasi kita, rasional kita bahwa alam semesta ini luar biasa, dan tujuan dari apa yang saya paparkan ini adalah mudah-mudahan kita nanti bergetar ketika menyebutkan Allahu Akbar itu akbarnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati alam semesta? Ya, ini sayangnya untuk era sekarang ini bukan muslim yang leading. Tapi saya bisa menjamin insya Allah bahwa yang mengawali adalah muslim. Ya. Ketika Newton berkata, I stand on a shoulder of a giant, nah, sekarang banyak historian yang mengatakan bahwa ketika Newton mengatakan dia berdiri di atas pundak raksasa, maka raksasa itu yang dimaksud adalah 500 tahun peradaban Islam. Ya, yang sudah mendapatkan tentang cahaya, jalannya cahaya, tentang bagaimana pergerakan benda-benda langit seperti Nuruddin At-Tusi, Ibnu Shatir, Banu Musa bersaudara dan yang lain sebagainya. Mereka sudah mengawali itu. Dan bahkan konon ada orang dari Columbia University yang mengatakan Kopernikus itu plagiat ya, dari karya Ibnu Shatir ya. Ada buktinya di Oxford ya, tapi wallahu a'lam itu hanya dugaan, kita nggak boleh suzon. Nah, di cara mengamati, karena ini kalau kita bicara soal langit nggak bisa dilakukan eksperimen. Kita nggak bisa lakukan eksperimen, yang kita bisa lakukan hanya observasi, kita mengamati. Nah, subhanallah, Allah memberikan instrumen-instrumen tersebut yang bisa kita gunakan ya. Nah, orang udah membangun, sekarang udah memasuki masa pensiun adalah teleskop Hubble yang ada di sekitar 560 km dari permukaan bumi. Ya, jadi dia bebas dari polusi udara, bisa melihat alam semesta dengan jelas sekali. Kemudian ada radioteleskop. Ini Cina baru membangun yang luar biasa besar di Cina sana. Kemudian juga ada teleskop, ground teleskop, kita juga punya di ITB, Bosha, sekarang pindah ke Kupang, NTT, supaya dapat lebih pencahayaan yang lebih bagus. Dan juga satu-satunya teleskop, ground teleskop yang ada di Southern Hemisphere, yang ada di bumi belahan selatan.
Kemudian juga ada yang namanya WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropic Probe. Ini untuk apa nanti kita diskusikan. Kemudian juga tahun 76 ada wahana Voyager 2. Sekarang udah lepas dari tata surya. Jadi setelah berapa tahun tuh? 32 tahun. Ya, setelah 32 tahun keluar dari lepas landas dari bumi, sekarang sudah lewat. Pluto sudah lewat. Ya, Pluto sudah lewat, sekarang sudah masuk ke yang namanya Oort cloud, awan Oort. Sudah lebih jauh lagi dan konon masih mengirimkan sinyal yang bisa didetek. Nah, tadi kalau saya katakan tidak bisa dilakukan eksperimen, ya contohnya aja. Jarak antara bumi dan bulan itu 384.000 kilometer. Ya. Kalau mau tahu berapa jaraknya, berapa jauh, kita bisa bayangkan kalau kita jalan dari Bogor ke Jakarta 100 km per jam atau 60 km per jam sampainya 1 jam. Nah, kalau ke bulan naik mobil 60 km per jam, ya bisa dihitung berapa lama itu bulan. Bulan adalah sahabat bumi yang paling dekat dan dia 384.000 km. Sudah cukup jauh ya. Terus bumi dan matahari. Bumi dan matahari ini kalau di perihelionnya 147 juta kilometer, di apelionnya 152 juta kilometer. Ya. Dan kita ada di suatu zona yang namanya zona Goldilocks. Zona Goldilocks itu adalah zona yang memungkinkan air berada pada keadaan cair. Kalau kita lebih dekat sedikit, jadi uap. Kita lebih jauh sedikit, jadi es. Nggak mungkin ada kehidupan. Ya, kita ada di zona yang disebut zona Goldilocks. Nah, tahun 2003 NASA launching wahana Kepler. Ya, untuk apa? Untuk mencari planet-planet lain yang juga berada di zona Goldilocks dari bintangnya. Ya, dapat banyak ternyata planet-planet yang serupa dengan bumi dan berada di zona Goldilocks. Tapi apakah di sana ada air, terus ada kehidupan? Masih terus Nah, kemudian sistem tata surya ya. Tadi ini ada satu AU, satu astronomical unit. Satu astronomical unit itu jarak dari bumi ke matahari. Itu disebut satu AU. Nah, planet Neptunus itu ada di 30 AU. Berarti 30 kali jarak matahari bumi. 30 kali. Jadi bisa dibayangkan jauhnya. Masih bisa dibayangkan nggak kira-kira? Masih ya, masih bisa dibayangkan. Ya. Nah, terus kalau misalnya saya nyebut AU aja, itu agak capek kita. Ya, oleh karena itu dibuat satuan, yaitu cahaya. Ya. Cahaya kalau saya tembakkan laser pointer, maka dia kecepatannya 299.792.458 meter per detik. Artinya saya tembakkan sekali, dia sampai di 299.792.458 meter. Ya. Nah, satu astronomical unit tadi itu 8 menit cahaya. Artinya apa? Artinya kalau saya tembakkan laser pointer dari bumi, dia akan sampai ke matahari 8 menit. Jadi artinya apa? Cahaya matahari yang kita lihat sekarang itu adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Ya. Jadi saya suka guyon sama mahasiswa. Kalau matahari tiba-tiba hilang, kita masih punya waktu 8 menit untuk kepak-kepak barang. Kalau ada tempat untuk mengungsi. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan bicara tentang jarak berdasarkan cepat tempuh cahaya. Ya. Kita hidup tata surya ini hanya satu tata surya dari sekian juta tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Kita nggak bisa lihat galaksi Bima Sakti. Kenapa? Karena udah banyak cahaya di sini, polusi cahaya di Bogor. Udah nggak bisa lihat lagi bahwa di langit itu sebetulnya bintang sangat banyak sekali. Dan ada sabuk yang seperti
susu. Oleh karena itu disebutnya orang-orang barat Milky Way. Ya, Milky Way. Kalau kita sebutnya Bima Sakti. Nah, ini seperti ini nih gambar real ini ya, gambar apa nih? Ini gambar exposure sebetulnya. Jadi kamera dibuka shutternya lama, kemudian hasilnya seperti begini. Nah, galaksi kita tadi 1 detik cahaya berapa jarak tempuhnya? 299 juta sekian ya. Nah, diameter dari galaksi Bima Sakti bentuknya seperti ini nih. Ya, galaksi Bima Sakti. Orang nggak ada yang pernah foto galaksi Bima Sakti karena kita ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang selfie dibilang belakangnya Bima Sakti itu pasti salah. Ya, nggak mungkin ya. Jadi diameter Bima Sakti itu diperkirakan 100.000 tahun cahaya. Artinya apa? Untuk bergerak dari ujung ke ujung, bentuknya kan spiral. Dari ujung ke ujung dibutuhkan waktu 100.000 tahun cahaya. Artinya kalau saya tembakkan sinar laser, maka sinar tersebut dari satu ujung ke ujung lain baru sampai 100.000. Kemudian tebalnya 2.000 tahun cahaya. Ya, itu baru galaksi tempat kita tinggal. Dan di galaksi ini kita juga bukan di tempat yang spesial. Kita bukan ada di tengah galaksi, tapi ada di pinggir. Kalau di tengah gimana? Kita pikir kita di tengah. Wah, kalau di tengah justru kita bahaya, nggak akan ada kehidupan. Karena di tengah itu ada yang namanya lubang hitam, black hole. Ya, nanti saya akan tunjukkan apa itu black hole. Nah, tahun 1926, sebelum tahun 1926, itu orang menganggap bahwa alam semesta ini statik. Ya, bintang itu ya udah dia diam aja. Ya, nggak kemana-mana. Galaksi Bima Sakti juga diam aja. Bahkan dulu orang menyangka bahwa alam semesta yaitu galaksi Bima Sakti ini. Tapi kemudian ada astronom yang namanya Edwin Hubble yang tadi namanya dipakai untuk teleskop tadi, itu mengamati ternyata ada galaksi lain dekat yang tadinya dia kira itu bintang, tidak taunya itu sebuah galaksi juga. Dan galaksi yang pertama ditemukan dinamakan galaksi Andromeda. Nah, Andromeda ini jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Ya, artinya kalau kita naik angkot dengan kecepatan cahaya baru sampai 2,5 juta tahun lagi. Nah, ada hal yang menarik yang diamati oleh Edwin Hubble yang sampai membuat Einstein pun merasa punya dosa terhadap fisika. Karena Einstein menganggap alam semesta ini statik. Ternyata alam semesta ini berkembang. Ya, ini contohnya nih. Virgo ini nama klaster galaksi. Dia kecepatannya dari Bima Sakti yang diamati 1.200 km per detik. Kemudian ada Ursa Major yang jaraknya 215 megaparsec. 1 parsec itu sekitar 32 tahun cahaya. Berarti megaparsec 32.000 tahun cahaya. Itu kecepatannya 15.000 km per detik. Semakin jauh, semakin cepat. Ya, semakin jauh semakin cepat. Nah, ini kalau misalnya diplot antara kecepatan dengan jarak ya seperti beginilah. Nah, ini ada garis lurus, ininya fittingnya ya. Ada regresinya ya, linear kecenderungannya. Nah, ini Hydra 860 megaparsec, 61.000 km per detik. Udah semakin apa? Jadi hukum Hubble atau Hubble's Law itu mengatakan galaksi saling menjauh dengan kecepatan yang sebanding dengan jarak. Nah, kemudian dengan mengamati tadi, galaksi ini bergerak dengan kecepatan sekian, ke arah mana, dan yang lain sebagainya, ternyata kita juga ada super cluster. Kita ini hidup di super cluster Virgo. Ternyata cluster Virgo ini bagian dari super cluster lain yang namanya disebut pakai nama Hawaii ya, Laniakea. Laniakea ini hanya satu supercluster dari jutaan, mungkin miliaran supercluster. Ya. Jadi kalau tadi saya tanyakan Neptunus sudah jauh belum? Kalau ini? Iya. Jadi umur, ini diagram umur dan jarak ya. Ini yang ke atas jarak, yang bawah
umur, ya. Alam semesta yang bisa diamati dengan teleskop Hubble tadi, ya, diameternya itu 440 sextillion kilometer, ya, itu 10 pangkat 26 meter, ya, diameternya. Kalau cahaya melintas, dia membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Itu yang diamati. Di luar itu ada nggak? Nggak tahu. Karena sains berbicara apa yang diamati. Kita nggak berbicara sesuatu yang nggak bisa diamati. Itulah kelemahan sains dan keunggulan agama dibandingkan sains. Ya. Kemudian umurnya sekitar 13,8 miliar tahun. Dari mana taunya? Dari ada satu besaran yang namanya konstanta Hubble. Ya, jadi konstanta Hubble ini diukur sama orang. Nah, dari situ bisa diaproksimasi. Bisa diaproksimasi kira-kira berapa umur alam semesta. Ya, tapi ini sebetulnya saya agak lompat. Ya, jadi alam semesta yang dapat dilihat ini, bayangkan. Diameternya 93 miliar tahun cahaya. Artinya cahaya kalau mau melintas dari sini ke sini, itu butuh 93 miliar tahun. Pertanyaan, apakah itu benar? Wallahu a'lam. Ya, itu data yang didapatkan berdasarkan observasi. Ya, jadi nggak ada ilmuwan yang mengatakan bahwa alam semesta ini benar angkanya segitu, tapi itu keluar dari observasi. Ya, jadi ada banyak sekali hal yang tidak diketahui. Nanti di ujung saya akan utarakan banyak hal yang masih sangat misteri tentang alam semesta ini. Jadi sebetulnya membuktikan bahwa penciptaan alam semesta langit itu lebih akbar dari manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, objek-objeknya itu besar nggak? Kalau kita lihat bulan besar nggak? Hah? Ya kecil sih, betul ya, betul. Bulan itu jauh lebih kecil dari bumi ya. Matahari itu muat 1,3 juta bumi. Ya, 1.300.000 bumi, ya, dengan diameternya. Besar nggak matahari? Besar. Nah, kita lihat nih. Ini bisa dilihat di YouTube ya. Itu bumi, ini Merkuri sedikit lebih besar dari bulan, kemudian ini Mars, ini Venus hampir sama dengan bumi. Ya, kita di sini nih tinggal, paling bagus kelihatannya. Ini Neptunus sudah besar. Terus Saturnus tanpa cincin. Jupiter udah jauh, kita udah ketinggalan tuh bumi ya. Ini matahari. Terus ini Sirius A, jaraknya sekitar 4,5 tahun cahaya. Terus ada lagi Pollux Orange Giant. Ada lagi Arcturus Red Giant. Bumi mana? Udah nggak kelihatan. Aldebaran. Ya, terus Rigel ini bisa kita lihat kalau malam di rasi Orion. Nah, ini adalah Blue Hypergiant. Semakin biru semakin panas. Kemerah tidak panas. Ya. Nah, ini yang paling besar Mu CP Red Supergiant. Ada lagi yang lebih besar. Canis Majoris. Ini adalah bintang yang paling besar yang Canis Majoris ini diameternya 1 juta kali matahari kita. Matahari kita muat 1,3 juta bumi. Canis Majoris berapa besar? Ya dikali aja lah ya. Oke. Tapi ini yang besar itu tadi ada di dalam galaksi. Jadi galaksinya lebih besar lagi tadi. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa banyak sekali bintang, ya, orang tentunya berpikir, ya, ini zamannya setelah Newton, ya, ada Heinrich Olbers ini, seorang ilmuwan Jerman, bertanya, kalau memang bintang ini sedemikian banyaknya, kenapa langit tidak terang di malam hari? Ya, kan kalau kata Ibu Sud kan, bintang kecil di langit yang
biru ya, salah itu sebetulnya ya. Seharusnya di langit yang gelap ya. Ya, jadi saya kalau sama mahasiswa saya ajarkan berpikir skeptis, itu lagu Ibu Sud, bintang kecil itu banyak yang salah. Bintang kecil salah, tadi ada yang bintang yang satu jatuh kali matahari. Jadi bintang itu besar ya. Di langit yang biru salah juga. Langit itu gelap kalau malam hari. Ya. Oke, jadi kata Olbers, ini aneh nih. Ya, aneh. Seharusnya malam itu seterang siang. Ya kan? Kalau melihat tadi jumlah bintang sangat banyak dan besar-besar. Ya, jadilah ini disebutnya sebagai paradoks Olbers. Nah, karena dia sebuah paradoks, memicu orang untuk mencari jawaban. Nah, jawabannya adalah alam semesta ini mestinya terbatas dan memiliki awal. Kalau dia tidak terbatas dan tidak memiliki awal, alias dia statik, maka seharusnya langit seterang malam, seterang siang. Nah, sekarang kita udah mulai ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Udah mulai satu kan? Kenapa ada silih berganti siang dan malam? Satu tanda bahwa malam itu menunjukkan alam semesta ini memiliki umur, terbatas umurnya. Ya, diciptakan. Dan size-nya juga finite. Ya, seberapa finite nggak tahu tadi karena terbatas instrumen. Tahun 2020 nanti akan diluncurkan lagi satelit pengganti Hubble, yaitu satelit James Webb. Lebih powerful lagi. Mungkin diameter alam semesta akan bertambah. Karena kita bisa lagi melihat objek yang lebih jauh. Ya. Nah, jadi tadi Olbers, paradoks Olbers ini menandakan bahwa alam semesta ini seharusnya memiliki awal ya. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, saya cuma agak sayangkan ini ya. Mohon maaf, ini kritik buat kita ya. Kadang-kadang kita ketika lihat gambar ini kan hanya ilustrasi. Ya, ada dari saudara-saudara kita yang bilang, wah inilah trompet malaikat Israfil ya, karena bentuknya horn gitu ya. Ya ini jadi pseudoscience akhirnya. Ya, karena gambar ini cuma ilustrasi ya, cuma ilustrasi. Ini mau menggambarkan apa? Bahwa alam semesta itu ada awalnya. Dan diawali dengan satu istilah yang disebut sebagai Big Bang. Kalau bahasa kitanya ledakan besar, tapi sebetulnya nggak ada bang. Ya, tidak ada bunyi. Ini hanya sindiran dari seorang astronom namanya Hermann Bondi yang anti dengan alam semesta itu punya awal. Jadi ketika diajukan teori oleh sebetulnya dia seorang pendeta, George Lemaitre, mengatakan bahwa alam semesta ini punya awal, dia tertawakan. Oh, diawali dengan apa? Diawali dengan Big Bang katanya. Ya. Nah, tapi karena Hermann Bondi ini seorang ilmuwan besar, istilah tersebut kemudian terus digunakan. Tapi jadi bagus malah ya, jadi apa? Jadi ngetren ya. Oke. Nah, kalau di Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 7 masa, ya. 7 masa, ada yang bilang 7 hari, 7 masa, wallahu a'lam. Mana yang benar? Ya, tapi yang pasti apa yang diutarakan di Al-Qur'an kebenarannya absolut. Sedangkan apa yang disajikan oleh sains kebenarannya relatif. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak sesuatu yang absolut dibandingkan dengan yang relatif. Yang relatif ini hanya untuk memberikan clue-clue, untuk memberikan ini loh, ada sesuatu yang hidden dari kitab suci kita yang orang kemudian bisa memahami dan harus diingat bahwa Al-Quran itu kan berbicara untuk semua zaman, ya, bukan hanya zaman sekarang kita, tapi zaman dulu ketika sahabat, juga zaman nanti di generasi anak cucu kita. Jadi bahasanya harus sedemikian rupa seperti itu. Ya, jadi kronologi penciptaan dan evolusi alam semesta itu setidaknya bisa dibagi atas 6 era. 6
6 era ini debatable. Ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Ya, tapi saya lebih suka menggunakan yang 6 ini. Ya. Kenapa? 6 masa, bukan 7 ya. Di hari ke-7 Allah bersemayam di Arsy atau gimana? Ya mohon dikoreksi lah nanti ya. Ya kalau ada 6 berarti bagus ini, coincide. Pas. Ya, yang pertama disebut sebagai era Planck. Kemudian era paduan, kemudian era elektrolemah, kemudian era partikel, foton dan inti atom, kemudian era atom, dan era bintang dan galaksi. Nah, sebelum saya masuk ke era-era tersebut, ya, sekarang orang sudah mengetahui bahwa setidaknya ada 4 gaya fundamental di alam. Ya, gaya fundamental yang pertama gaya nuklir kuat, itu yang menyebabkan inti atom bisa stabil. Kemudian gaya elektromagnetik, saya berbicara, saya mendengar, saya berpikir, ibu bapak mendengar, melihat, dan yang lain sebagainya, bisa bergerak, bisa berjalan. Yang bertanggung jawab adalah gaya elektromagnetik. Gaya nuklir lemah itu yang bertanggung jawab terhadap peluruhan radioaktif. Jadi kenapa matahari masih bersinar sampai sekarang? Karena Allah menciptakan satu gaya yang namanya gaya nuklir lemah. Tidak ada gaya nuklir lemah, maka tidak ada matahari. Kemudian ada lagi gravitasi. Ya, gravitasi yang menyebabkan kita bisa berjalan di atas bumi ini. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Ini luar biasa. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, perhatikan. Gravitasi kalau saya kasih kekuatannya 1, ya, maka gaya nuklir lemah itu 10 pangkat 26 kali lebih kuat. Jadi 10 dengan 0,26. Elektromagnetik 10 pangkat 36 kali. Gaya nuklir kuat 10 pangkat 38 kali. Pertanyaan, seandainya Allah tidak menempatkan ini dalam neraca yang adil, gravitasi di 2, kita nggak ada. Ya, kita nggak ada. Jadi ada konstanta gravitasi itu. Kalau yang di TPB, mahasiswa pasti tahu. G itu ordernya 10 pangkat minus 11. Kalau dia 10 pangkat minus 10 aja, 1 order lebih tinggi. Kita nggak bisa duduk gini. Kita pasti tiarap semuanya. Karena gravitasi 10 kali lebih kuat. Kalau dia 10 pangkat minus 12, semua kita pakai seat belt. Ya, karena hentakan sedikit aja, sudah lompat kita ya, seperti begitu. Ya, jadi ini aneh ya, meletakkan neraca yang adil. Bergeser saja sedikit bumi, lewat kita. Berkurang aja kita berputar ini, ya kan kita berputar sekarang lagi berputar 1667 km per detik, mengikuti rotasi bumi. Ya, berkurang aja, masalah buat kita. Lebih, masalah juga. Jadi pas, jadi Allah mengatakan dan meletakkan neraca keadilan itu, ya Muslim bisa memahami sekarang dengan tadi bantuan sains. Nah, kemudian alam semesta ini Allah mengatakan bahwa yang menciptakan pasangan-pasangan ya, semuanya. Ya, ternyata di alam ini ada materi, ada antimateri. Ya, ada materi, ada antimateri, tapi memang jumlah materi lebih banyak dari antimateri. Dan ternyata alam semesta ini building block-nya itu sederhana, cuma quark dan lepton. Nah, quark ini nanti membentuk proton, neutron yang membentuk inti atom. Lepton itu seperti elektron. Nah, kalau yang belajar kimia, kenapa kimianya emas dengan kimianya perak berbeda? Karena perilaku elektron di luarnya yang berbeda. Ya, jadi Allah ciptakan seperti begitu. Ya. Nah, kemudian tadi ada lagi partikel yang membawa gaya tadi, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, gaya. Saat ini nih, saya dengan ibu bapak sedang tukar-tukaran partikel. Ya, sedang tukar-tukaran partikel kita nih. Karena kita sebelumnya saling tarik-menarik lewat gravitasi. Cuma karena gravitasi tadi sangat kecil, jadi nggak terlalu terasa ya. Bahkan kalau kita mau ada spekulasi lagi sekarang, kita ini sebetulnya setangkup. Ya, ada fenomena yang namanya quantum entanglement. Jadi pikiran kita sebetulnya semua
tersambung. Ya, tapi kita tidak menyadari. Ya, banyaklah rahasia yang luar biasa ya. Nah, tadi era Planck. Kapan itu era Planck? Era Planck adalah era 10 pangkat minus 43 detik setelah Big Bang. Ya, jadi setelah Big Bang sampai 10 pangkat minus 43 detik. Artinya apa? 1 detik dibagi 10, nolnya berjajar sampai berapa? 43. Nggak kebayang 1 detik aja cepat. Apalagi 10 pangkat minus 43. Nah, orang nggak ada yang tahu ini apa yang terjadi. Sampai sekarang ilmuwan nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti saat itu tidak ada ruang waktu. Nah, agak serem nih. Ya, tidak ada ruang waktu. Jadi jangan tanya Big Bang terjadinya di mana. Karena di situ belum ada ruang waktu. Setelah 10 pangkat minus 43 detik, ya. Nah, ini kan ya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, ya. Dan bahkan lebih dahsyat lagi tadi ya, bahwa kita nggak bisa berbicara tentang ruang waktu ketika saat penciptaan. Baru setelah 10 pangkat minus 43 detik dimulailah alam semesta lahir dalam bentuk energi yang kita sebut sebagai plasma saja lah ya. Nah, ini berlangsung antara 10 pangkat minus 43 sampai 10 pangkat minus 35 detik. Nah, yang pertama kali hadir, jadi di 0 sampai 10 pangkat minus 43 itu orang anggap gayanya cuma 1. Tadi kan ada 4 ya, gayanya cuma 1. Setelah 10 pangkat minus 43 detik, gravitasi berpisah. Oh, mulai ada gravitasi kelihatan. Dikatakan itu sebagai terjadi pengrusakan simetri. Karena kan tentunya alam semesta di awal sangat simetri. Ya, sangat homogen. Nah, tapi terus kemudian terjadi pengrusakan simetri dengan munculnya gravitasi. Saya bayangkan seperti begini, kita punya bola putih sekali. Kalau kita putar-putar, tahu nggak bahwa itu diputar? Enggak ya, itu simetrinya sempurna. Ya. Kalau saya kasih titik, apa yang terjadi? Kalau diputar lagi sekarang ada satu roh sumbu yang bisa tahu bahwa ini terjadi putaran. Tapi kalau kita buat sumbunya tembus sama titik tersebut, kita putar lagi, tidak bisa dilihat lagi bahwa itu sudah diputar. Ya, jadi pemberian titik itu tadi terjadi pengerusakan simetri tadi. Nah, munculnya gravitasi merusak simetri. Jadi ada noktah di alam semesta, bisa saya katakan seperti begitulah. Nah, kemudian bayangkan tadi ya, suhunya ini 10 pangkat 32 Kelvin. Ya, 10-nya ya, 10 pangkat 32 Kelvin itu 10 dengan 0 sampai 32 Kelvin. Ya, sementara air mendidih 373 Kelvin. Ya, ini 10 pangkat 32 Kelvin. Ya. Nah, kemudian 3 gaya yang lain selain gravitasi, kuat, lemah, dan elektromagnetik masih jadi satu. Ya, masih jadi satu. Terus muncul era elektrolemah. Ya, di era elektrolemah ini gaya nuklir kuat mulai bisa terbedakan. Jadi kita sudah punya 2 di era nuklir lemah ini, di 10 pangkat minus 35 sampai 10 pangkat minus 10. Ya. Nah, elektromagnetik dan nuklir lemah belum bisa dibedakan. Jadi masih punya sudah punya 3 gaya. Gravitasi, nuklir kuat, dan elektrolemah. Nah, saya tadi lupa sebutkan. Nah, di 10 pangkat minus 33 sampai 10 pangkat minus 35 itu terjadi ekspansi alam semesta yang luar biasa cepat. Disebutnya itu era inflasi. Ya, jadi dari kecil sekali menjadi tiba-tiba sangat besar. Kita diingatkan oleh apa? Kun fayakun gitu ya. Artinya jadi dan jadilah. Besar dan besarlah secara tiba-tiba. Kenapa harus ada inflasi? Ini sebetulnya spekulasi. Kenapa harus ada inflasi? Karena bisa menjelaskan banyak hal, bahwa alam semesta suatu saat setelah diciptakan dia mengalami inflasi ukuran yang teramat sangat cepat dalam waktu 10 pangkat minus 35 sampai 10 pangkat minus 35 detik.
Kemudian era partikel, foton, dan nukleus. Ya, foton ini adalah cahaya, ya, partikel cahaya. Nah, disinilah mulai dari 10 pangkat minus 10 sampai 380 tahun, suhu alam semesta ini menurun karena dia makin luas, menurun. Ya, nah semua gaya sekarang sudah bisa dibedakan. Ya, jadi tadi elektro lemah, yang tadi kan gaya elektromagnetik sama nuklir lemah, nggak bisa dibedakan. Sekarang bisa dibedakan. Berarti kalau tadi balik ke bola, kita berapa titik punya? Punya 4 titik sekarang. Ya, ada kerusakan simetri banyak 4 titik. Nah, setelah 380.000 tahun, mulai terbentuk atom. Inti elektron kemudian tertangkap oleh inti proton, proton kemudian menangkap elektron, membentuk atom hidrogen. Ya, karena dia membentuk atom hidrogen, sekarang cahaya tidak lagi diserap. Nah, cahaya yang paling tua yang bisa dilihat orang itu asalnya dari 380.000 tahun setelah pembentukan Big Bang tadi. Nah, ini buktinya yang disebut sebagai cosmic microwave background. Jadi merupakan radiasi termal dengan suhu sekitar 2,7 Kelvin. Yang bayangkan, 273 Kelvin itu air membeku. 373 Kelvin, air mendidih. Ini 2,7 Kelvin, artinya dia sangat dingin sekali. Dan ini asalnya dari yang tadi 380.000 tahun setelah Big Bang. Nah, ini dua penemunya nih, Arno Penzias dan Robert Wilson. Ya, dia buat itu di belakang teropong radio, ya. Terus dia mendapati di sinyal statik seperti kalau TV zaman dulu itu kan ada semut-semut gitu kan ya. Iya. Nah, dia tadinya mengamati itu apa ini yang diamati. Setelah diukur suhunya kok berdasarkan pergeseran merah kok cuma 2,7 Kelvin dan itu datang dengan sempurna dari seluruh penjuru langit. Ya, nah dia diganjar Nobel tahun 74. Ya, dapat Nobel untuk menemukan cosmic microwave background. Nah, ini ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Itu bedanya sih cuma 0,01 Kelvin. Ini untuk mempertegas saja bahwa itu ada fluktuasi. Nah, fluktuasi ini nanti yang orang lihat, oh jangan-jangan ada alam semesta lain. Ya, dari ketidakrataan cosmic microwave background ini. Kemudian era atom. Nah, era atom ini dari 380 sampai 1 juta tahun, suhu semakin turun, kerapatan semakin rendah. Nah, baru elektron-elektron membentuk atom yang stabil. Nah, baru dimulai era bintang dan galaksi, ya, di hari ke-6. Ya, setelah itu bukan hari ke-6, di era ke-6, ya. Nah, pada era ini gaya gravitasi mulai berperan seiring dengan alam semesta telah mencapai suhu rata-rata yang hampir mencapai suhu yang terdeteksi sekarang. Ya, jadi setelah 1 juta tahun setelah Big Bang tadi mulai stabil alam semesta. Ya. Nah, peranan gravitasi tadi yang dominan mengakibatkan atom-atom berkumpul dan membentuk bintang dan galaksi. Nah, ada satu hal yang aneh tadi saya sudah utarakan bahwa gravitasi ini kalau dia dikasih kekuatannya 1, 3 yang lain teramat sangat besar. Ya, anomali ini. Ya, bagaimana mungkin nuklir lemah, elektromagnetik, nuklir kuat itu ordernya ya nggak terlalu jauh beda kan? 10 pangkat 25, 10 pangkat 36, 10 pangkat 38. Tapi gravitasi kenapa terpencil sendiri? Nah, ini mulai aneh kan? Ya, ada mulai spekulasi-spekulasi baru bahwa ada dimensi ekstra. Ya, yang kita tidak lihat. Kalau kita kan cuma bisa lihat X, Y, Z sama waktu. Kan cuma itu. Nah, katanya di nun jauh di dunia mikroskopik itu ada dimensi ekstra, ya. Di mana gravitasi mampu menembus dimensi tersebut. Sedangkan 4 gaya yang lain tidak bisa. Nah, mulai ada spekulasi lagi bahwa ada alam semesta paralel. Kalau kita kan udah percaya ya bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit. Bisa kita tafsirkan mungkin sebagai 7
angka 7 mungkin untuk mengatakan banyak gitu ya. Bukan persis 7, wallahu a'lam. Tapi kita sudah mengetahui bahwa memang ada alam semesta lain. Nah, gravitasi tadi dari cosmic microwave background itu bisa didetek, oh ada kebocoran di sini nih, jangan-jangan ada dimensi lain. Nah, ada sebuah alat di Eropa sana yang namanya Large Hadron Collider yang sebentar lagi akan berjalan setelah di shutdown dulu, kemudian ini akan berjalan lagi. Tugasnya salah satunya adalah mendeteksi benar nggak ada dimensi ekstra. Kemudian hal yang aneh lagi di alam semesta ini adalah ledakan bintang dan black hole. Ini ada ayat nih di Al-Mursalat ya. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Wah, kalau buat orang sahabat-sahabat Nabi kata dihapuskan maksudnya apa? Ada orang mungkin yang pakai penghapus gitu ya. Ya, ternyata sekarang bukan ya. Dalam pemahaman sains modern itu mengalami ledakan. Ya, jadi bintangnya hilang. Bisa hilang dalam bentuk supernova, ya, bisa juga menjadi bintang katai white dwarf, ya, disebutnya white dwarf. Ini tergantung dari ukuran bintangnya. Kalau dia lebih besar dari 1,4 kali massa matahari, maka dia akan terjadi ledakan besar, supernova. Nah, kalau kurang dari 1,4, dia akan menjadi bintang kerdil. Matahari kita berarti nanti jadi apa? Bintang kerdil. Dia membesar dulu, setelah membesar terus mengecil dan menjadi bintang white dwarf ya, bintang cebol ya, bintang cebol putih. Nah, kemudian kalau misalnya dia terjadi supernova, ledakan besar, hasil akhirnya bukan bintang cebol, tapi kalau tidak bintang neutron atau black hole, tadi lubang hitam ya. Kenapa? Karena massa yang tadi energinya habis ya, jadi dapur nuklirnya habis, tidak bisa menghasilkan tenaga lagi, energi lagi. Yang mengambil alih siapa? Gravitasi. Gravitasi mengambil alih, dia runtuh terus menjadi singularitas di ruang waktu. Apakah black hole sekarang sudah diamati? Sudah. Pakai mana? Pakai Hubble. Bisa terlihat ada di pusat galaksi kita ada yang namanya supermassive black hole. Jadi tadi ya, kalau Allah ciptakan agak ke tengah aja dikit, bahaya kita. Jadi pas diletakkannya itu di zona yang tadi, zona Goldilocks. Nah, di black hole ini cahaya nggak bisa keluar. Ya, sama seperti kalau saya lempar batu dengan kecepatan yang rendah, kan dia melengkung kan? Ya, artinya kan nggak bisa keluar dari bumi. Ya, nah, cahaya juga begitu. Kalau di black hole, saya inikan laser pointer, seharusnya kan dia lurus. Ini enggak. Seperti laksana batu. Itu bayangkan. Ya, bisa membelokkan cahaya. Kemudian hal lain yang menarik di alam semesta ini juga ada sinar X dan sinar gamma. Ya, di antara bermacam jenis bintang ada yang menghasilkan sinar X yang sangat kuat. Ya, jadi sinar X yang ada di rumah sakit atau sinar X yang ada di lab-lab kita itu mah sepertriliunnya mungkin dari kekuatan sinar X yang dihasilkan oleh. Nah, ini ada yang menarik kan? Ya, ada bintang yang di surah At-Tariq yang mengatakan yang cahayanya menembus. Ya, sinar gamma bisa menembus baja sampai 500 meter atau 500 km lah. Ya, pokoknya bisa menembus baja yang sangat tebal ya, sebelum dia akhirnya diserap oleh inti atom. Ya, jadi bisa dibayangkan ini cahaya sinar gamma ini luar biasa kekuatannya. Bayangkan kalau kita hidup di tempat yang dekat dengan sumber sinar gamma. Ini gambarnya nih ya, ada disebutnya nih gamma ray burst. Semburan sinar gamma. Jadi dia ratusan tahun cahaya. Span-nya gitu, rentangnya. Nah, kenapa bisa begini? Nah, diduga karena ada satu sistem binary object yang terdiri dari black hole sama satu bintang yang lagi disedot. Ya, jadi bintang lagi disedot, dia keluar mengalami percepatan, meradiasikan sinar gamma.
Nah, kemudian ini juga menarik, ya. Nah, Allah mengatakan demi langit yang mempunyai jalan, ya. Tadi kan kita nggak bisa nih melihat bintang yang tadi 93 miliar 46 miliar tahun cahaya dari sini. Tapi Allah menyediakan yang namanya lensa gravitasi. Jadi Allah saking ingin dilihat ciptaannya, diciptakan yang jauh itu diberikan lensa gravitasi sehingga kelihatan jadinya. Kan kita kalau pakai lensa buat apa? Buat memperbesar kan? Ya, kaca pembesar. Ini begitu juga Allah sediakan. Biar ditahu ini jaraknya jauh sekali nih. Tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Ada bintang yang sebetulnya satu tapi terlihat ada beberapa. Ini seperti yang di bawah ini. Ya, ini real ini. Ini Ini disebutnya quasi stellar, bintang dengan kecerlangan seperti sebuah galaksi tapi ukurannya seperti sebuah bintang. Apa itu? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi ada yang menarik. Galaksi itu berputar. Ya, galaksi berputar. Tapi orang ukur, kalau diukur putarannya, kecepatannya, dan diukur masanya, itu nggak mungkin massa sebesar itu dengan kecepatan sekian. Ya, akhirnya orang berspekulasi, pasti ada massa lain ini, yang orang sebut sebagai dark matter. Massa gelap. Apa itu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena dia tidak berinteraksi dengan gaya elektromagnetik. Kalau nggak berinteraksi dengan gaya elektromagnetik, kita nggak bisa deteksi. Yang kita bisa deteksi kan bintang apa gitu. Kenapa? Karena ini kan bercahaya. Ini tidak bercahaya. Kalaupun saya lemparkan cahaya, nggak akan merespon. Ya. Dan isinya ada 24% dari total massa dan energi di alam semesta. Ya, ini satu hal yang dahsyat juga ya, yang mind blowing juga, bahwa yang materi seperti kita ini, kita lihat bintang tadi banyak itu cuma 4% dari total massa dan energi yang ada di alam semesta. Ya. Nah, ini ada ilustrasi ini, ada ilustrasi bagaimana. Nah, bisa dilihat itu kalau ada massa itu ya. Ada massa, maka cahaya akan membelok. Kan sama seperti lensa kan? Ya, sama seperti lensa sehingga kita bisa lihat di belakang ada lagi bintang yang lebih jauh. Nah, jadi kira-kira pas mungkin tadi ya ketika Allah mengatakan bahwa demi langit yang ada jalan-jalannya, ya, luar biasa, subhanallah. Nah, ini yang terakhir. Sekarang sedang hot-hotnya ya. Ternyata tahun 98 ada 2 tim dipimpin oleh Saul Perlmutter dan Brian Smith itu mengamati alam semesta ini. Tadi kan saya utarakan ya bahwa Virgo sekian ribu kilometer per detik, terus Ursa Major sekian ribu meter per detik menjauh dari kita. Ternyata dia bukan hanya sekedar menjauh, tapi menjauhnya dipercepat. Berarti ada gaya lain, ada energi lain yang mendorong mereka supaya lebih cepat. Apa itu? Nggak tahu. Dan orang sekarang berspekulasi aja, namanya apa? Energi gelap, dark matter. Ya, kalau tadi ada dark matter, sekarang ada dark energy. Dan dark energy ini setelah diukur sama ada sebuah satelit namanya satelit Planck, itu 70% energi yang ada di alam semesta ini adalah energi gelap. Ya. 24% adalah materi gelap. Jadi kita tersisa cuma berapa? 4-6%. Ya. Kenapa? Yang dipakai. Ya, yang kita tahu nih, ya, yang kita lihat bintang, gemerlap, matahari, Neptunus, apa gitu, semua itu materi yang kita lihat. Tapi itu cuma 4% dari total massa energi alam semesta. Nah, ini barusan aja ada sebuah report yang mengatakan mungkin dalam beberapa miliar tahun ke depan kita akan kehilangan bintang-bintang, galaksi-galaksi. Kenapa? Karena dia sudah ada di tempat yang nggak bisa lagi dijangkau oleh cahaya. Ya, jadi tiba-tiba dia menghilang. Ya, karena kecepatannya tadi kan dipercepat, ya.
Jadi bisa dibayangkan kita punya observable universe, dia udah keluar dari alam semesta yang bisa diamati. Ya. Nah, salah satu penyebabnya apa? Salah satu kandidat penyebab percepatan alam semesta itu apa? Orang menduga gravitasi itu bermassa. Tapi massanya sangat kecil, jadi kita nggak merasakan. Seperti tadi yang saya katakan, kita sekarang sedang tukar-tukaran partikel yang namanya graviton. Ya, tanpa kita sadari. Bulan sama bumi sedang tukar-tukaran partikel yang namanya graviton, tapi massanya teramat sangat kecil. Tapi kalau digabungkan jadi satu, besar. Ya, dan itu mengisi 70% dari energi alam semesta. Nah, berdasarkan data terbaru dari Advanced Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory atau ALIGO yang kemarin heboh-heboh ketika Pilkada Jakarta, kita lagi heboh, mereka juga heboh. Kalau kita heboh siapa yang terpilih, kalau di sana heboh, ternyata gravitasi itu ada gelombangnya. Ya, gelombangnya bisa didetek. Nah, ini membuka kesempatan baru orang untuk melihat alam semesta, jendela baru. Selama ini kan yang digunakan elektromagnetik tadi. Cahaya kan? Ya, kita bisa ngelihat bintang apa. Nah, sekarang ada gelombang baru yang namanya gelombang gravitasi. Dan berdasarkan data kedua yang tiba tahun 2017 lalu, terlihat bahwa ada peluang gravitasi itu memang bermassa. Nah, ini kebetulan kami di lab fisika teori juga berkecimpungnya di menghitung berapa sih massa graviton yang mungkin dari alam semesta ini. Oke, nah ini saya sengaja tambahkan ini tadi di hari ini terakhir tadi saya teringat sama ada pertanyaan mahasiswa TPB. Ya, dia nanya, Pak, alien ada nggak? Ya, dia tanya. Saya jawab begini, loh, kamu nggak tahu kita ini alien? Ya. Apa artinya alien? Dari angkasa luar kan? Nggak ada material kita yang tercipta di bumi. Semua tercipta di angkasa luar. Air dari mana? Dari komet. Komet yang bawa air. Dibombardir bumi. Jadilah 2/3 bumi itu air. Ya, karena apa? Kok bisa tahu? Ya, spektroskopi komet yang lewat-lewat itu tertangkap bahwa komet mengandung air. Ya, terus apa lagi? Oh, di bumi ini kan banyak bopeng-bopeng, bolong-bolong. Dari mana? Dari tumbukan dengan komet. Ya, kemudian unsur berat di bumi seperti besi, emas, perak, dan yang lainnya nggak tercipta di sini. Jadi jangan berharap menciptakan emas baru. Ya, karena emas itu terciptanya di mana? Di ledakan bintang. Dan ini terbukti kemarin 2017. Ya, lewat tumbukan 2 bintang neutron. Ya, dideteksi hasil dari sinar gamanya yang datang itu elektromagnetiknya ada unsur berat, unsur besi. Ya, nah ini menarik nih. Al-Hadid ayat 26. Kalau pakai terjemah bahasa Indonesia, dikatakan Allah sesungguhnya kami menciptakan besi. Tapi kalau bahasa Arabnya di sini, wa anzalna al-hadida. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, we sent down iron. Kamilah yang menurunkan besi. Ya. Di Al-An'am 99 dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kamilah yang menurunkan hujan. Ya, bukan menurunkan air. Nah, sekarang kan di sini ini tafsiran ya, mungkin bisa salah, ini debatable. Kita dikasih kesempatan untuk berpikir bebas. Ya, ini kan wa anzalna. Al-An'am juga anzalna juga kan? Dari sisi bahasa, dua-duanya kami turunkan dari mana? Turunkan dari atas. Ya, artinya air, besi, uranium dan yang lain sebagainya dari angkasa luar. Ada satu lagi yang menarik. Nanti ini PR dari saya buat kita semua. Nanti pulang buka Al-Hadid ayat 57. Surah 57. Ya, baca sampai ini saya lupa nih 26 apa 25.
Ya, ketika 25 ya. Oh ya, 25, saya salah coretnya. Seharusnya 25. Besi itu punya nomor atom 26. Punya isotop banyak. Ada 54, 55, 56, 57. Kalau kita hitung kata Allah ya, dari awal surah sampai ke Allah mengatakan bahwa kamilah yang menurunkan besi, maka jumlah kata Allah itu 26. Nah, ini saya kalau nyebut ini agak merinding sedikit ya. Mungkin orang akan mengatakan ini cocok logi. Ya. Tapi menurut saya ini bukan suatu kebetulan. Ya, kok keluarnya angka 26? 26 itu angka nomor atom, jumlah proton di inti besi ada 26. Ya. Terus kenapa yang disebutkan besi? Besi itu adalah unsur paling stabil di alam semesta. Ya, jadi kalau dilihat energi ikatnya, dia berada di puncak paling tinggi. Energi ikat pernukleonnya paling tinggi. Besi adalah unsur paling stabil di alam semesta. Oleh karena itu kita mengandung besi kan? Karena darah kita merah, kecuali mereka yang ningrat. Darahnya biru. Mungkin mengandung koper, mengandung tembaga. Ya. Oke, nah ini perenungan kita sama-sama ya. Jangan-jangan ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala itu ingin dikenal ya. Nah, tadi ya kita udah belajar kan, elektron, quark. Ya. Elektron quark ini membentuk atom. Atom ini membentuk molekul. Nah, ini udah mulai nih ranahnya IPB kan? Ya, udah mulai molekul, udah mulai belajar nih. Molekul terus membentuk DNA. Kenapa kita bentuknya seperti sekarang? Ya, raut muka, warna rambut, dan yang lain sebagainya. Karena DNA kita membawa informasi genetik, membentuk protein. Terus bisa membentuk sel neuron. Ya, protein-protein tersebut akan membentuk sel kan? Salah satunya sel neuron. Nah, sel neuron ini merupakan unit terkecil dari otak. Otak kita nih sekarang. Yang saya lagi berbicara, Bapak Ibu lagi mendengar. Ya. Nah, subhanallahnya, otak ini dapat memikirkan elektron dan quark tadi ya. Kemudian juga dapat memikirkan alam semesta. Ya. Nah, jadi saya pernah dulu dapat dari seorang ustadz, salah satu doktrin sufi yang paling fundamental katanya bahwa kenapa Allah menciptakan alam semesta? Karena Allah ingin dikenal. Terlepas dari itu benar atau tidak, lama-lama saya berpikir, loh, otak kok sedemikian kompleksnya sehingga bisa memikirkan apa yang membentuk dia dan apa yang menjadi rumah dia. Kan rumah dia kan alam semesta ini. Yang membentuk dia tadi elektron, quark, dan yang lain sebagainya. Dan manusia bisa memikirkan. Nah, kemudian kemana alam semesta? Kalau tadi dipercepat, ini masih membingungkan, puzzling. Tapi dia dalam Al-Quran sudah ada nih di Al-Anbiya ya. Yaitu hari kami gulung langit seperti gulungan lembar-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi kalau di sini, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa sains, kalau tadi ini percepatan alam semesta terus berlangsung, akhir alam semesta itu adalah Big Rip disebutnya. Tapi kalau mengacu pada ayat ini, yang terjadi adalah Big Crunch. Jadi alam semesta ini bisa dibayangkan ada kertas yang digulung-gulung, kemudian dibuka. Kemudian akhirnya gimana? Digulung lagi. Ya, tapi kembali lagi, mana yang benar? Kalau buat saya sebagai muslim, ini yang benar. Ya, walaupun observasi mengatakan sekarang alam semesta sedang dipercepat, tapi wallahu alam. Nah, ada lagi menarik lagi. Kalau di Izazul gimana tuh? Kayaknya kiamat sudah dekat. Bahkan ada sinetron ya kan ya? Ya, mungkin tidak, mungkin. Ya, saya bicara sains ini bicara mungkin. Kalau saya bicara agama, saya bicara kepastian. Ya, mungkin bagaimana?
alam semesta ini sedemikian luasnya, kita tidak tahu, mungkin ya detonator kiamat itu sudah tertrigger, entah di mana. Tinggal menunggu waktu untuk sampai ke bumi. Ya. Kita jangan melihat sejarah itu sepotong-sepotong gitu. Memang dalam 300 tahun ini ya Barat lah yang leading. Tapi ingat bahwa Muslim 1000 tahun. Ya, artinya sampai abad ke-18 pun kitab Ibnu Sina masih dipakai sebagai rujukan di Barat. Dan ada ilmu-ilmu yang tidak dibangun oleh Barat seperti animal psychology. Nah, itu dirintis Yunani, nggak ada yang belajar psikologi Nah, bahwa apakah mereka akan sampai pada kebenaran, saya sih cuma berpegang pada Allah yahdi may yasha. Ya, bahwa Allah itu memberikan hidayah pada yang dikehendaki. Oleh karena itu mungkin dari sekarang kita harus wanti-wanti bahwa the most precious treasure yang kita punya itu adalah hidayah. Ya, karena hidayah ini kan seperti ibaratnya kita melihat dari angle tertentu. Mereka tidak bisa melihat angle kebenaran tersebut, dan kita dikasih hidayah oleh Allah bisa melihat. Ya, walaupun ibu bapak tidak perlu menjadi seorang saintis, ya, tapi Allah memberikan hidayah, dan itu adalah the most precious treasure. Jadi kalau saya dulu masih kecil itu suka bingung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, saya bingung. Yang saya tahu nikmat makan sate, itu ya. Nah, tapi sekarang baru kita sadari, ya. Nah, Barat, apakah mereka akan mencapai kebenaran? Ya, kita berdoa, dan benar yang tadi Bapak bilang, kita harus memberitahukan kepada mereka, ya, bahwa ini adalah hidden message yang ada di Al-Quran ini sama dengan yang Anda sedang cari. Mereka kan sebetulnya mencari ultimate truth kan sebetulnya. Ya, mereka mencari kebenaran yang hakiki sebetulnya. Cuma bedanya kita sudah dapat, mereka belum dapat. Bumi bulat atau datar. Sebetulnya ini udah 1400 tahun yang lalu udah selesai. Kok bisa 1400 tahun yang lalu? Ya, karena di dalam ayat Al-Quran ada bahwa tadi ya, bumi kami hamparkan. Ya. Sekarang kalau saya tanya sama orang di Amerika, bumi terhampar nggak? Terhampar. Sama orang di Tasik, bumi terhampar nggak? Terhampar. Semua orang, 7 miliar orang menyebut bumi terhampar. Ya, tidak ada satupun yang mengatakan bumi tidak terhampar. Dalam matematik, dalam topologi, ya, geometri yang terhampar di setiap titik, ya, yang datar di setiap titik itu bola. Ya. Dan kalau nggak salah, saya dari teman sih dapatnya, yang dia bahasa Arabnya bagus, ya. Dia bilang bahwa kata hamparan yang digunakan dalam Al-Quran di Maroko itu artinya telur. Ya. Nah, itu dalil akli, ya. Dalil naklinya bahwa Al-Quran seperti begitu. Kalau dalil naklinya bagaimana? Ya, mudah. Ya, saya punya sinar laser, kan lurus jalannya. Ya, saya pasang patok. Saya ini kan pasti tinggi. Jadi ini ada tinggi tertentu di laut lah gitu ya. Di laut dia akan membelok, sinarnya lurus, tapi lautnya melengkung, ya. Itu satu. Terus kemudian kedua, Al-Biruni sudah ngomong bahwa bumi ini bulat. Ya, kalau nggak mungkin ada iklim, nggak mungkin ada yang lain, ya. Ya, kalau ditanya juga para penganut flat earth, ya, kalau penganut flat earth mereka juga nggak punya convincing argumen sebetulnya, ya. Nah, kalau kebetulan saya ngajar teori relativitas umum, jadi saya bilang untuk mendamaikan kita antara penganut bumi bulat dengan penganut bumi datar, bilang saja Earth is locally flat. Ya, jadi bumi itu secara lokal datar, tapi secara global bulat. Ya. Nah, gunung bergerak itu kalau menurut saya, ya, tapi wallahu alam mungkin salah, ya. Itu terkait dengan teori tektonik, Pak. Lempeng. Jadi Alfred Wagner kan menunjukkan bahwa bumi ini ada lempeng-lempengnya, dan lempengnya itu bergerak di atas magma. Nah, yang menarik itu adalah Al-Quran mengatakan bahwa gunung itu adalah pasak. Kalau tanya orang geologi, benar pasak. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada
nggak ada gunung, maka golakan magma itu akan destruktif, ya. Jadi karena ada desakan magma dari bawah menyebabkan lempeng tanah ini naik, jadilah gunung, ya. Dan tadi kalau dikatakan bahwa gunung, jangan kamu sangka gunung itu diam tapi bergerak, ya benar, bergerak di atas lempeng magma, laksana awan, ya benar memang, seperti laksana awan berjalan, ya. Nah, cuma mungkin kan bahasa Al-Quran itu tadi yang saya katakan, itu digunakan untuk sahabat, untuk tabi'in, untuk salaf, untuk khalaf, untuk kita semuanya, sampai akhir zaman. Jadi bahasanya harus, ya pendek kata luar biasa lah ya. Susah kita mau menyebutkannya. Kalau kita baca Quran, habis Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, terus apa ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, ada nggak kitab di muka bumi yang pembukaannya dengan sedemikian beraninya mengklaim bahwa tidak ada keraguan di dalamnya? Coba buka nanti ke LSI, ya, cari semua buku, di kata pengantarnya atau di bab pertama mengatakan isi kitab ini semuanya benar, nggak ada. Kebenaran itu sudah langsung tertuang di ayat tersebut kan? Allah mengatakan dzalikal kitabu. Kenapa bukan hadhihi kitab? Ya, kenapa pakai zalika? Zalika itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, saya punya teori, ya, entah benar atau salah. Ada mufasir yang mengatakan bahwa itu merujuk pada Al-Quran ini ada di Lauhil Mahfuz katanya. Jadi menunjuk ke Lauhil Mahfuz. Tapi kalau saya mikirnya itu menunjuk soal waktu. Ketika ayat tersebut diturunkan, itu tidak dalam bentuk kitab, benar nggak? Ya, hanya dalam bentuk hafalan-hafalan sahabat, ditulis di atas pelepah, di atas kulit hewan, ya, dan sebagainya. Baru di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu dibukukan. Artinya apa? Zalika kitabul la raiba fi. Itulah kitab mana nanti ini akan menjadi kitab. Ya, mungkin bisa ditafsirkan seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama. Kalau ada yang kita bisa menyebutkan, maka itu bukan zat Allah. Artinya Allah itu susah ya. Kalau nggak salah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa itu zat Allah? Imam Ali selalu menghindar. Sampai akhirnya dia dikejar-kejar terus, kemudian diutarakan apa itu hakikat Allah, orang tersebut pingsan. Kenapa? Inilah yang aku khawatirkan dari orang tersebut kalau mendengar tentang hakikat zat Allah, ya. Jadi saya kembali lagi, saya akan terima itu bahwa Allah itu berada entah seperti apa, saya nggak tahu, ya. Singgasana Allah itu seperti apa yang dimaksud, saya nggak tahu. Yang dimaksud arsy Allah itu ada di atas air, saya juga tidak tahu. Yang saya yakini adalah Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Ini sangat powerful ya. Arti dalam mendeskripsikan siapa Allah itu, Al-Ikhlas itu luar biasa. Apakah Allah berupa materi? Enggak. Kalau materi sama dong sama makhluk. Apakah Allah memiliki tangan? Memang digambarkan bahwa ketika mereka melempar, yang melempar adalah tangan Allah. Tapi balik lagi ke ayat tersebut tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terakhir mungkin sains ini kalau buat saya ibarat alfabet aja ya. Jadi kita masih terus mencari. Ya, kita masih terus mencari atas apa ini alam, dan buat muslim menurut saya itu tadi ya, itu juga ayat bahwa sesungguhnya siapa itu ulil albab. Ulil albab adalah mereka yang memikirkan alam semesta ciptaan Allah ini qu'udan qiyamah wa qu'udan
Mala junubihim ya yatafakkarun ya. Nah, itu ya, jadi tadi ya saya bilang kalau misalnya kita semua sudah tidak perlu mencari uang dan yang lain sebagainya, mungkin pekerjaan kita sehari-hari adalah memikirkan ciptaan Allah ya. Kenapa An-Naml? Kenapa Al-Ankabut? Kenapa An-Nahl? Nah, mungkin nanti bisa jadi kajian-kajian menarik ya. Sekarang kan teknologi ini biomimik ya. Sarang laba-laba itu kalau misalnya dipintal, wah itu bisa jadi karbon nanotube ya. Samsung, saya nyebutkan merek maaf ya, dia baru mengeluarkan varian baru wide angle kamera ya, jadi kameranya itu bisa 120 derajat ya terbukaannya. Jadi kalau misalnya kita foto bareng nggak perlu jauh-jauh ya. Kok bisa dibuat itu? Niru mata lalat ya, karena mata lalat 270 derajat. Apa bedanya dengan mata manusia? Kalau mata manusia ini korneanya cuma satu, retinanya cuma satu. Tapi kalau lalat multi lens, mata majemuk. Nah, orang-orang di Fraunhofer Institute sana di Jerman dimimik, dibuat. Jadilah wide angle kamera ya. Mungkin ini sekedar motivasi ya. Kembali lagi, entah ini saya nggak tahu ya, Pak Rasulullah SAW yang mengatakan atau Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah milik kaum muslimin. Ilmu itu adalah milik kaum muslimin. Dimanapun ia ditemukan, maka yang paling berhak adalah kaum muslim ya. Jadi kalau buat saya isu orang bicara tentang saintifikasi Islamisasi sains dan yang lain sebagainya, buat saya itu adalah proyek besar untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan sains kembali kepada muslim. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang dikerjakan oleh barat sekarang ini tidak islami dalam hal sains. Tidak, mereka itu mengadaptasi scientific metode saintifik yang dibangun oleh siapa? Oleh Al-Haytham. Ya. Jadi Al-Haytham membangun metode saintifik yang kemudian akhirnya dipakai oleh René Descartes, oleh Francis Bacon, oleh Newton dan yang lain sebagainya untuk membangun teori-teori mereka. Ya. Jadi asalnya siapa? Muslim. Nah, cuma epistemologinya ya. Mungkin epistemologinya yang harus sumber pengetahuannya. Kita ada tambahan selain dari alam semesta, juga dari Al-Quran ya. Tapi harus hati-hati juga mengambil sesuatu dari Al-Quran kemudian mau disaintifikkan ya, karena khawatirnya pemahaman kita tentang ayat tersebut, bukan arti ayat tersebut ya, pemahaman kita tentang ayat tersebut ternyata bertentangan dengan hasil eksperimen. Yang salah siapa, Al-Qur'annya atau pemahaman kitanya? Pemahaman kita. Ya, jadi kalau saya lebih cenderung ya, mazhab yang saya anut ya, kita bergerak di sains ya, tapi sains ini adalah sebagai penopang keimanan kita kepada Allah. Salah satu yang menjadi hidden message bahwa nature speaks mathematically. Alam semesta ini berbicara secara matematik. Ya, pi di mana-mana. Ya, bilangan natural di mana-mana. Ya, dan Al-Qur'an memiliki pola matematik yang luar biasa. Jadi ada kesebangunan ya. Yang dikirimkan di Voyager 2 tadi itu ada satu lempeng isinya matematik. Kenapa? Karena orang percaya kalaupun nanti ketemu alien lagi, maka alien itu akan berpikir juga secara matematik. Oke, jadi mungkin yang terakhir kita hanya bisa bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.